ayat 46 surah Hud. Jawaban Allah terhadap doa Nabiullah Nuh, ya. Nabiullah Nuh mengenai doa kepada Allah mengenai anaknya. Allah menjawab dalam dalam ayat 46, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Kan'an itu Allah menjawab, wahai Nuh, innahu sesungguhnya dia laisa min ahlik, bukan dari golongan keluargamu, bukan termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Ya, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu yang akan diselamatkan Allah. Karena dalam ayat 45 Nabiullah Nuh menuntut apa? Memohon, menyeru kepada Allah bahwa inna wa'dakal haq, sesungguhnya janjimu adalah benar. Ya, janjimu adalah benar. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau hakim, seadil-adilnya hakim. Maka kata Allah, dia jawab, dia bukan merupakan keluargamu yang saya janjikan untuk diselamatkan. Laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya perbuatannya, amalnya ghairu salih, tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mensoalkan kepadaku atau memohon kepadaku, fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, apa yang engkau tidak mengetahuinya, wahai. Ya. Fala tas'al, maka dari itu janganlah kau menanyakan kepadaku, memohon kepadaku, ya, ma laysa laka bihi ilm, sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Inni u'idzuka an takuna minal jahilin, aku memperingatkanmu, u'idzuka an takuna minal jahilin, supaya kamu jangan menjadi orang yang menjadi orang-orang yang tidak berpengetahuan, jahil atau orang-orang yang bodoh. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Berkata, ya Rabbi, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, an as'alaka ma laysa li, mensoalkan, memohon sesuatu kepadamu, sesuatu yang ma laysa li bihi ilm, sesuatu yang saya tidak mengetahui hakikatnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin, dan jika engkau wahai Allah tidak mengampuniku, ya, tidak memberikan ampun kepadaku, wa tarhamni, dan tidak menaruh belas kasihan, tidak mengasihiku, aku minal khasirin, maka aku termasuk orang-orang yang sangat-sangat rugi. Nah, Nabiullah Nuh memohon kepada Allah, kemudian Allah jawab. Nabiullah Nuh menjawab lagi kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku. Ya, saya telah menyoal sesuatu yang saya tidak tahu hakikatnya, yang hendak engkau
sampaikan, yang hendak engkau jadikan hakikatnya. Qila ya Nuh, ihbit bisalamin minna wa barakat. Difirmankan, hai Nuh, ihbit, mendaratlah, bisalamin, turunlah, ihbit bisalamin, mendaratlah bisalamin, dengan selamat, ya, sejahtera dari bahtera tersebut, minna, bisalamin, min, dengan kesejahteraan yang kami berikan, wa barakatin alaika, yang penuh keberkatan dari kami kepadamu, untukmu, atasmu, wa ala umamin mimman ma, dan terhadap umat yang bersamamu saat itu. Wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adzabun alim. Nah, di sini dilanjutkan oleh Allah bahwa umat-umat yang akan aku berikan kenikmatan sedikit, ya, wa umamun sanumatti'uhum, aku berikan mereka kenikmatan, tsumma yamassuhu minna adzabun alim, kemudian aku timpakan azab kepada mereka, yaitu apa? Umat-umat yang akan diberikan kenikmatan dunia, ya, umat-umat yang kami beri kesenangan kepada mereka dalam kenikmatan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih. Tilka min amba'il ghaib, inilah sebuah kabar atau berita yang sangat penting, yang sifatnya ghaib. Kata Allah, yang sifatnya ghaib. Nuhiha ilaika, aku wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Ini cerita atau berita atau kisah-kisah yang gaib sifatnya, yang Allah wahyukan, Allah beritahukan melalui wahyu kepada Nabiullah Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Ma kunta ta'lamuha, kamu sebelumnya pun belum tahu tentang kisah ini, wahai Muhammad. Kamu tidak mengetahuinya, kisah tentang Nabiullah Nuh, tentang kisah terjadinya azab yang sedemikian besar. Anta wala qaumuka, kamu ataupun kaummu pun tidak tahu. Berarti kan tidak ada yang mengetahuinya pada saat itu. Wala qaumuka min qabli hadza, sebelum ini, sebelum aku sampaikan melalui wahyu ini, kaummu belum tahu ada peristiwa ini, dan kamu pun belum tahu ada peristiwa ini. Fasbir. Nah, Allah mengatakan kepada Nabiullah Muhammad, sabarlah. Pada saat ini Allah mengatakan, memberitakan atau menceritakan kisah ini supaya Nabiullah Muhammad berbesar hati. Berbesar hati. Kenapa? Karena dakwahnya masih sangat susah. Belum diterima oleh umatnya pada saat itu, karena masih di Mekah. Dakwahnya susah. Ya. Maka Allah hibur dengan kisah-kisah, berita-berita yang Nabiullah sendiri belum tahu, bahkan kaumnya pun belum ada yang tahu. Innal 'aqibata lil muttaqin. Sesungguhnya aqibata lil muttaqin itu adalah akibah,
eh, kesudahan yang baik bagi lil muttaqin. Kalau uqubah, asli kata akibah itu, aqabah itu adalah hukuman. Tapi karena di sini dilanjutkan dengan aqibatal lil muttaqin, maka adalah innal aqibatal muttaqin, sesungguhnya hukuman atau bahasanya kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa. Maksudnya supaya Rasulullah terhibur. Rasulullah tidak dalam dakwahnya merasa berat, merasa semangat lagi, sabar lagi, yakin lagi, gitu. Ya. Wa ila adin akhahum Hud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sepenggal kisah Nabiullah Nuh alaihi salam yang Allah kisahkan bahwa Allah menurunkan azab kepada kaum Nuh yang tidak beriman, yang berbentuk banjir bandang. Bukan banjir kalau ini orang amwajnya gelombangnya saja, ombaknya saja setinggi gunung. Ya berarti ini sudah dalam kategori tsunami. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan pada zaman Nabi Nuh orang tingginya sekian puluh meter. Ditambah lagi berada di atas gunung yang demikian tinggi. Tetap saja ombak tersebut menutup Kan'an. Nah, bisa dibayangkan pada zaman itu seperti apa. Ya, rata sebumi Allah tenggelamkan. Allah sisakan makhluk yang ada di bahtera saja. Allah sisakan makhluk yang ada di bahtera saja. Ya. Allah sisakan makhluk yang hanya ada di bahtera. Yang sepasang tadi yang Allah perintah. Betapa berat Nabiullah Nuh dalam berdakwah, mendapati anaknya tidak mau beriman, Kan'an, ya. Ya, betapa berat dakwahnya, dan juga mendapati istrinya yang tidak mau beriman juga berat. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah kisahkan ini kepada Nabiullah Muhammad agar Nabiullah Muhammad semangat, sabar dan semangat. Ini kisah para Nabi Allah yang Allah kisahkan di dalam surah Hud. Nah, khusus untuk kisahnya Nabiullah Nuh ini cukup komplit, bukan cukup komplit sekali di dalam surah Hud ini. Ya, dari mulai ayat 25 hingga ayat 49, hampir 25 ayat sendiri. Ya, sangat komplit sekali Nabiullah Nuh. Supaya apa? Supaya Rasulullah SAW tidak berkecil hati dan bersabar dan tetap semangat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok kita sudah masuk ke halaman penulisan 230. Surah Hud ayat 86. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin besok saya ingin membahas kisahnya Nabi Hud. Kisah Nabiullah Hud alaihi salam. Ya. Kisah Nabiullah Hud alaihi salam yang tertuang di dalam mushaf Al-Qur'an ini. Yaitu mulai dari ayat 50 hingga ayat 60 surah Hud. Nah, walaupun penulisannya kita besok di ayat
86, tapi pembahasannya besok kita di ayat 50 sampai ayat 60. Insyaallah, bismillah. Semoga kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup session kita hari ini, seperti biasa kita berdoa memohon kepada Allah dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bilan waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya dalam penyampaian saya banyak kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak saya sengaja. Kiranya dalam penyampaian saya, kalimat saya tidak pada tempatnya atau terlalu vulgar. Mohon Bapak Ibu dapat memaafkan atas kesalahan saya, atas ketidakpantasan saya. Mohon diampunkan semua kesalahan saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya ini yang saya dapat sampaikan untuk hari ini. Sepenggal kisah Nabiullah Nuh yang diabadikan di surah Hud. Ya. Demikian Bapak Ibu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.